Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan manajemen dan bisnis ya teman-teman. Dikarenakan kita sulit untuk bertemu di bulan puasa ini karena habis maghrib tentunya kita punya kegiatan masing-masing, berbuka puasa, kemudian terawih, dan terawih pun sudah sampai malam. Kalau saya disuruh Google Meet di jam setelah terawih, jujur saya yang keberatan. Jadi mungkin teman-teman untuk solusinya, di setiap pertemuan selama bulan puasa nanti saya akan membuatkan video pemaparan atau video materi ya, yang nantinya di setiap sela-sela pemaparan akan ada pertanyaan yang wajib dijawab pada pertemuan hari itu. Jadi nanti dijawabnya ditulis tangan, kemudian kalau sudah diunggah di LMS. Nah, teman-teman, kita perlu mengetahui nih gambaran umumnya ya dari perkuliahan manajemen dan bisnis. Jadi manajemen mungkin kita perlu definisikan dulu apa itu manajemen. Jadi manajemen itu kalau kita artikan suatu proses penggunaan ya sumber daya secara efisien dan efektif. Nah, bagaimana kita menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif itu ada dalam ilmu manajemen. Nah, menurut teman-teman nih, dari efisien dan efektif itu kan dua hal yang berbeda ya. Mana yang lebih penting antara efisien dan efektif? Dan jelaskan alasannya. Itu pertanyaan pertama. Nah, kemudian jika sebuah bisnis itu mencapai target penjualan, akan tetapi biaya operasional itu sangat besar. Nah, apakah itu disebut keberhasilan bisnis dalam satu perusahaan? Saya ulangi ya. Nah, jika suatu bisnis mencapai targetnya, target penjualannya itu bisnis itu tercapai, tetapi biaya operasional yang digunakan itu sangatlah besar. Apakah itu bisa dikatakan bahwa perusahaan tersebut berhasil? Itu soal yang kedua. Itu ya, sudah dua soal. Kemudian terkait dengan fungsi manajemen ya teman-teman ya, kita perlu tahu juga bahwa ada yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama adalah manajemen sebagai perencana atau planner atau planning ya. Nah, planner merupakan suatu proses menentukan tujuan dan cara untuk bisa mencapai tujuannya. Tanpa perencanaan, organisasi berjalan tanpa arah. Ini manfaat dari apa itu tadi? Planning atau perencanaan dalam suatu organisasi. Nah, contohnya nih misalkan seorang mahasiswa yang tidak merencanakan waktu belajar maksudnya biasanya akan kesulitan menjelang ujian. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika sebuah bisnis itu dijalankan tanpa adanya perencanaan? Oke, itu berarti pertanyaan nomor 3 ya. Nah, itu terkait dengan planning ya, planner atau perencanaan. Nah, fungsi yang selanjutnya adalah organizing atau pengorganisasian. Nah, setelah suatu organisasi melakukan, suatu perusahaan organisasi itu melakukan perencanaan, manajer tentunya membagi tugas dan menyusun struktur kerja, ya kan? Nah, ini merupakan fungsi dari pengorganisasian atau organizing. Nah, pertanyaannya, apa fungsi pembagian tugas dalam organisasi atau apa sih pentingnya? Jadi pertanyaan nomor 4 ya berarti ya, pentingnya pembagian tugas dalam organisasi. Dan pertanyaan kelima, apa yang terjadi jika semua orang ingin menjadi pemimpin dan tidak ada yang mau menjadi pelaksana? Jadi dengan kata lain ya, pertanyaan nomor 5, kalau tidak ada pengorganisasian ya kan? Saya ulangi, yang pertanyaan nomor 4 adalah mengapa pembagian tugas dalam organisasi itu penting? Pertanyaan nomor 5, apa yang terjadi jika semua orang ingin menjadi pemimpin dan tidak ada yang mau menjadi pelaksana? Tadi ya, kemudian saya lanjutkan ke
fungsi organisasi yang selanjutnya, yaitu pengarahan atau leading. Nah, pengarahan ini kaitannya dengan kepemimpinan ya, leadership, kemudian motivasi dan komunikasi. Kemudian yang selanjutnya, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian atau controlling ya. Fungsi controlling itu merupakan atau dia itu punya tujuan memastikan bahwa kegiatan dalam suatu organisasi itu sesuai dengan rencana atau melakukan evaluasi jika terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, pertanyaan ke-6 ya. Pertanyaan ke-6, mengapa evaluasi penting dalam bisnis? Saya ulangi, pertanyaan nomor 6, mengapa evaluasi itu penting dalam bisnis? Oke, pertanyaan nomor 7 selanjutnya, jika target tidak tercapai, menurut teman-teman siapa yang akan bertanggung jawab? Karyawan atau manajer? Itu pertanyaan nomor 7. Oke, itu tadi terkait dengan manajemen ya. Sekarang kita masuk ke konsep dasar bisnis. Pengertiannya dulu ya. Bisnis merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan value, yang menghasilkan dan menjual barang ataupun jasa ya untuk memperoleh keuntungan itu tadi. Nah, tapi bisnis modern itu tidak hanya berfokus pada profit aja, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan kepuasan pelanggan CSR ya. Nah, terkait dengan bisnis pertanyaannya, berarti pertanyaan nomor manajemen tadi sampai 7, sekarang subbab bisnis ya. Pertanyaan nomor 1, apakah bisnis itu boleh hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan dampak sosial? Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, berikan contoh bisnis yang merugikan masyarakat. Saya ulangi, pertanyaan nomor 2, berikan contoh bisnis yang merugikan masyarakat. Jadi dari beberapa pernyataan atau penjelasan yang sempat saya singgung, kita bisa menyimpulkan ya, jadi hubungan antara manajemen dan bisnis, bahwa bisnis adalah suatu aktivitasnya, sedangkan manajemen adalah alat untuk mengelola aktivitas tersebut. Nah, kemudian pertanyaannya, pertanyaan nomor 3 ya berarti ya, apakah bisnis kecil seperti UMKM juga membutuhkan manajemen? Itu pertanyaan nomor 3. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, mengapa banyak usaha kecil bangkrut meskipun produknya bagus, packaging bagus, rasa enak. Nah, kira-kira apa tuh yang bisa menyebabkan usaha kecil tersebut bangkrut atau nggak jalan lagi? Itu pertanyaan keempat ya, terkait dengan subbab bisnis. Kemudian teman-teman, jadi kita perlu mengenal juga terkait dengan lingkungan bisnis. Jadi bisnis itu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Misalkan seperti konsumen itu sendiri, kompetitor. Nah, ini juga sangat mempengaruhi. Kemudian pemerintah melalui kebijakannya dan juga teknologi. Nah, teknologi karena kita itu sekarang sudah memasuki era digital ya. Kita itu harus menguasai teknologi, apalagi sebagai seorang pebisnis. Teknologi akan sangat berpengaruh pada kegiatan bisnis kita. Nah, kemudian di pertanyaan selanjutnya tadi bab lingkungan bisnis ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sih perkembangan teknologi digital itu mempengaruhi bisnis saat ini? Saya ulangi, pertanyaan nomor 1, bagaimana perkembangan teknologi digital mempengaruhi bisnis pada saat ini? Itu nomor 1. Kemudian nomor 2,
Mengapa banyak bisnis konvensional tutup setelah muncul e-commerce? Saya ulangi, mengapa banyak bisnis konvensional tutup setelah muncul e-commerce? Kita bisa lihat fenomena ini ya, nggak usah jauh-jauh di Kediri, Pasar Bandar misalkan itu yang dulunya sangat ramai sekali, sekarang itu sudah tinggal beberapa ruko aja dan itu yang beberapa stand aja yang ada di depan itu, yang di dalam itu juga sudah sangat sepi. Jadi mungkin materi pengantar cukup. Ada beberapa pertanyaan tadi yang perlu dijawab hari ini juga. Jadi nanti silakan dikumpulkan di laman LMS-nya masing-masing, ditulis tangan, kemudian difoto, diupload ke LMS. Oke teman-teman, sekian dari saya. Jadi terkait dengan kelompok pembagian materi nanti akan saya serahkan pada koordinator. Materinya akan saya share, tetapi pembagiannya akan saya serahkan pada koordinator. Saya tunggu maksimal 2 hari untuk pembagian materinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu untuk pengumpulan tugasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.